Oke, kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu ya, walaupun mungkin masih dengan kondisi yang sama. Ibu masih menjelaskan kalian dengan kondisi yang seperti ini. Mudah-mudahan nanti di kelas 12 kita bisa bertemu secara langsung ya, amin. Oke, nah hari ini kita masuk ke materi yang baru, masih belajar biologi di kelas 11, yaitu tentang sistem koordinasi. Oke, nah ini mungkin materi yang baru bagi kalian, atau bisa dikatakan sebetulnya kelas 9 SMP mungkin pernah ya. Nah, seperti biasa Ibu akan jelaskan dulu mengenai tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui definisi dari sistem koordinasi, yang kedua yaitu mengetahui mengenai salah satu sistem koordinasi yaitu sistem syaraf, dan yang terakhir yaitu mengetahui mengenai proses jalannya sistem syaraf dalam tubuh kita, dan yang paling terakhir yaitu mengenai berbagai macam penyakit yang biasanya ada dalam sistem syaraf. Supaya lebih jelas, kita langsung mulai aja pembahasan hari ini, yaitu mengenai definisi dari sistem koordinasi. Namanya aja koordinasi ya, suatu sistem yang saling berhubungan, betul. Jadi sistem koordinasi ini nggak hanya ngomongin satu sistem, tapi melibatkan beberapa sistem, ada 3 sistem. Mulai dari sistem syaraf, kemudian yang kedua ada sistem indera, dan yang terakhir yaitu ada sistem imunitas ya. Jadi ketiga sistem ini saling berhubungan. Artinya ketika ada salah satu di antara 3 sistem ini yang mengalami suatu gangguan, maka otomatis sistem-sistem yang lain akan berakibat sangat fatal. Jadi betapa penting kalian paham sekali mengenai sistem ini. Cuman di pertemuan hari ini Ibu akan bahas keseluruhan dari sistem ini. Kita akan bahas mengenai sistem syaraf. Nggak pakai Y ya, cuman pakai AS, AR, AF, yaitu sistem syaraf. Apa itu sistem syaraf? Nah, secara definisi sistem syaraf adalah suatu sistem ya, menerima atau meneruskan rangsangan yang terjadi dalam tubuh. Nah, di sini sistem syaraf uniknya tidak disusun oleh beberapa organ, tapi disusun oleh yang namanya sel. Kan biasanya ya, kalau sistem itu biasanya hubungan dari organ, kalau ini enggak. Kalau sistem syaraf itu disusun oleh yang namanya sel. Namanya unik, namanya sel syaraf, yang bentuknya seperti ini nih gambarnya. Nah, sebelumnya sistem syaraf ini sifatnya bekerjanya sangat cepat, dan dia biasanya akan bertindak sebagai penerima atau penerus rangsang yang ada dalam tubuh kita ya. Salah satu kejadian yang dilakukan oleh sistem syaraf ya, seperti kalian melihat ibu dan kalian mendengar suara ibu, itu adalah efek dari adanya sistem syaraf dalam tubuh kita. Nah, ini adalah sel syaraf, di mana si neuron ini disusun oleh beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan dendrit. Nah, si dendrit inilah yang pertama kali menerima rangsangan ya, di mana dendrit adalah penjualan sel syaraf yang pendek yang pertama kali menerima rangsangan yang nantinya akan meneruskan ke badan sel. Di badan sel ini nanti dia akan diteruskan ke bagian akson, tapi ada yang ngaturnya siapa, yaitu inti. Inti adalah pusat syaraf yang mengatur aktivitas sel syaraf. Nah, kemudian akson adalah penjualan sel syaraf yang panjang yang fungsinya adalah meneruskan rangsangan ke sel syaraf lainnya. Si akson ini biasanya diselubungi oleh yang namanya mielin, yang fungsi utamanya adalah memberikan nutrisi kepada sel syaraf dan juga untuk membantu proses percepatan rangsangan. Nah, tapi kadangkala ada akson yang tidak terselubung oleh mielin yang namanya nodus Ranvier. Nah, si nodus Ranvier ini adalah bagian sel syaraf yang tidak terselubungi oleh mielin. Dan di bagian ujung ini adalah yang disebut dengan sinaps atau percabangan sel syaraf. Selanjutnya kemudian neuron dalam tubuh kita itu ada 3 macam. Nah, bisa kalian perhatikan di sini ada neuron sensorik, ada motorik, dan ada konektor. Memiliki fungsi masing-masing. Untuk yang sensorik sendiri yaitu yang pertama kali menerima rangsangan. Contohnya kalau misalnya kita punya mata, di mata kita tuh ada sensornya. Yaitu apa? Yaitu yang pertama kali menerima rangsangan itu namanya, kalau di mata itu namanya adalah retina ya. Nah, kemudian nanti akan diteruskan. Kemudian setelah itu ada neuron sensorik yang pertama kali menerima rangsangan atau stimulus, kemudian nanti akan diteruskan ada yang namanya konektor, penghubung antara sensorik dan motorik inilah yang akan meneruskan ke otot kita. Akhirnya kita bisa melihat itu efek dari neuron motorik. Nah, itu. Nah, bisa kalian perhatikan ya gambarnya, inilah dia mengenai sel neuronnya. Nah, sekarang di sini Bu akan menjelaskan bagaimana sih Bu jalannya rangsangan dalam tubuh kita. Nah,
Jalannya rangsangan dalam tubuh kita itu sangat simpel ya sebetulnya, tapi dan sangat cepat, yaitu dimulai dari pertama. Contoh misalnya proses kita melihat ya, melihat ini pertama kali rangsangan, misalnya cahaya nih ya, cahaya si stimulus ini akan diterima oleh mata. Di mata yang pertama kali akan menerima itu namanya adalah retina, kornea ya. Nah si kornea ini akan meneruskan rangsangan ke yang namanya pupil. Nah di pupil itu akan diatur, kemudian langsung dilanjutkan ke bagian lensa, kemudian nanti akan teruskan bagian retina. Di retina tersebut nanti rangsangan akan diteruskan ke pusat syaraf. Pusat syaraf itu ada dua macam, yaitu bisa otak ataupun sumsum tulang belakang. Nanti Ibu akan jelaskan dari sana. Kemudian rangsangan akan diteruskan ke yang namanya otot ya, namanya otot, sehingga akhirnya kita bisa melihat, sangat cepat pisan ya, makanya nggak ada yang bisa menandingi bagaimana jalannya rangsangan dalam tubuh kita. Nah ini gambarannya ya. Sebetulnya secara detailnya sendiri proses rangsangan yang dalam tubuh kita ini kalau di dendrit sendiri, nah bisa kalian perhatikan di gambar dendrit. Nah di dendrit ini terjadi yang namanya pompa ion Na+ dan K, di mana gambarnya yaitu seperti yang kalian perhatikan di gambar. Nah ini akan terjadi 3 hal, yaitu dimana akan terjadi gejala namanya istirahat atau polarisasi, yaitu ketika Na+ dan K+ nya itu tertutup, kondisi di luar positif sedangkan di dalam ini negatif. Nah sedangkan ketika terjadi proses depolarisasi atau kontraksi, maka si K+ nya ini tertutup dan Na+ terbuka, di luar negatif sedangkan di dalam itu positif. Nah dan terakhir itu akan balik lagi ke keadaan namanya repolarisasi, yaitu dimana Na+ akan tertutup, K+ akan terbuka, di dalam itu akan negatif dan di luar akan positif, dan akan kembali istirahat lagi. Jadi sama halnya dalam kehidupan, yaitu ketika terjadi suatu kontraksi itu maka si energi positif negatif itu bersatu ya, maka terjadilah kontraksi. Nah ini yang terjadi pada gambar ini. Nah inilah yang terjadi dalam tubuh kita ya. Betapa subhanallah, betapa sangat ribetnya, tapi kita melakukannya secara cepat ya. Makanya kita perlu bersyukur pada saat ini kalian bisa mendengar suara ibu dengan jelas, bisa melihat ibu dengan jelas, bisa melakukan aktivitas dengan jelas. Karena ketika zat-zat ini misalnya kekurangan atau misalnya ada yang rusak atau apapun, maka mungkin kalian gak akan bisa seperti sekarang ini. Nah itulah perlu bersyukurnya kita. Nah untuk pembahasan hari ini mungkin Ibu akan akhiri dengan beberapa gangguan yang biasanya terjadi dalam sistem syaraf. Apa saja? Nah bisa kalian perhatikan penjelasannya. Ya. Oke, nah seperti itulah pembahasan mengenai sistem syaraf. Tapi sebelum diakhiri, mungkin ada salah satu gangguan sistem syaraf yang perlu kalian tahu, dan ini bahkan gangguan ini lebih bahaya dibandingkan dengan kalian memakan narkoba sekalipun tidak ada obatnya ini, yaitu sistem syaraf akan sangat rusak ketika seorang melihat atau menonton tayangan yang dalam tanda kutip bersifat negatif. Kenapa? Atau melakukan hal yang dalam kutip bersifat negatif. Kenapa? Karena semuanya itu akan terekam dalam otak kita, dan efeknya itu akan mengakibatkan sistem syaraf akan mengingat kembali, dan itu akan mengakibatkan sistem syaraf kita akan lama-kelamaan hilang, dan akhirnya kita akan lupa, dan mungkin kita akan mengalami penyakit Alzheimer ya. Jadi betapa sangat bahayanya penyakit itu, sampai saat ini tidak ada obatnya. Yang hanya bisa mengobati diri kita sendiri yaitu dengan cara bertobat, yaitu tidak menonton tayangan yang seperti tadi dalam kutip seperti itu. Jadi jangan ya. Oke, terima kasih, pembahasan hari ini cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kurangan. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan langsung. Di pembahasan selanjutnya kita akan bahas tuntas mengenai sistem syaraf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.